Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nurwahida akan membacakan materi tentang motif dan motivasi. Motif berasal dari bahasa Inggris motion, yang artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Dalam istilah psikologi, motif erat kaitannya dengan gerakan, yaitu gerakan yang menggerakkan manusia yang disebut perbuatan atau tingkah laku. Motif sebagai penggerak tingkah laku manusia dan mempelajari apa yang dilakukan manusia, mengapa manusia melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara manusia melakukan hal tersebut. Yang menentukan individu mereaksi sesuatu. Yang pertama, keadaan alat indera manusia yang dipengaruhi oleh suatu perasaan. Yang kedua, pengalaman yang dipunyai ikut mempengaruhi arti situasi. Motif mempersoalkan mengapanya, bukan apa dan bagaimana. Dan motif tidak pernah bisa diamati secara langsung. Sulit untuk membedakan apakah motif itu bersifat umum atau bersifat khusus. Sedangkan motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Menurut Rahman Attawijaya, motivasi ialah suatu proses menggiatkan motif-motif untuk menjadi perbuatan atau tingkah laku yang mengatur tingkah laku atau untuk memuaskan kebutuhan atau menjadi tujuan. Dengan batasan-batasan dan pengertian di atas, maka rumus perbuatan tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut. Menurut beberapa pendapat di atas, motif dan motivasi mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Motif mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Motif sendiri merupakan suatu keadaan pada diri manusia yang dapat mengakibatkan manusia melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi adalah dorongan manusia yang disadari untuk melakukan sesuatu. Klasifikasi motif. Menurut Wordsworth, dalam Ngalim Purwanto, motif dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan organis, yakni motif-motif yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan bagian dari dalam tubuh atau kebutuhan organis, seperti lapar, haus, kekurangan zat pembakar, kebutuhan bergerak dan beristirahat atau tidur. Yang kedua, motif-motif yang timbul sekonyong-konyong ialah motif-motif yang timbul jika situasi menuntut timbulnya tindakan kegiatan yang cepat dan kuat dari diri seseorang. Dalam hal ini, motif itu timbul bukan atas kemauan seseorang tersebut, tetapi karena perangsang dari luar yang menarik kita. Yang ketiga, motif objektif ialah motif yang diarahkan atau ditujukan ke suatu objek atau tujuan tertentu di sekitar lingkungan. Motif ini timbul karena adanya dorongan dari dalam diri seseorang atau orang tersebut menyadarinya. Menurut Chaplin dalam Abdurrahman Sholeh Muhib Abdul Wahab,
Motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu psychological drive dan social motives. Psychological drive adalah dorongan yang bersifat fisik seperti lapar, haus, seks, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan social motives adalah dorongan-dorongan yang berhubungan dengan orang lain seperti estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik, dan etis. Halo guys.